Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman semua. Selama satu semester ke depan akan belajar tentang mata kuliah jaringan komputer yang nanti akan menjadi mata kuliah dasar untuk Anda di semester-semester berikutnya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita kenalan dulu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nugroho. Teman-teman bisa korespondensi dengan saya di alamat email arif.nugroho@telkomuniversity.ac.id. Nah, jika teman-teman ingin berbimbingan terkait dengan topik riset atau tugas akhir, teman-teman bisa datang ke ruangan Yang Selo yang terdapat di Gedung Besar Sarjana. Terkait dengan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang nanti wajib Anda ambil sekarang di semester genap tahun tingkat kedua. Nah, kode mata kuliah ini adalah CI 2J4. Nah, mata kuliah Jarkom ini, jaringan komputer ini terdiri dari 4 SKS. Jadi 4 SKS ini merupakan mata kuliah yang mungkin sangat-sangat berat buat teman-teman semuanya, tapi saya yakin nanti teman-teman kedepannya bisa lulus dengan baik asal mampu mengerjakan tugas baik itu teori maupun praktek yang nanti akan Anda hadapi selama satu semester ke depan. Detail dari 4 SKS di mata kuliah Jarkom ini adalah 3 SKS untuk mata kuliah tatap muka, nah, baik itu tatap muka secara online, baik itu sinkronus maupun asinkronus, dan 1 SKS untuk mata kuliah Labworks. Ya. Labworks di sini nanti Anda akan jalankan praktikum yang nanti akan dibimbing oleh asisten praktikum. Terus kemudian dalam 4 SKS ini terdapat 3 jam di kelas, ya, 3 jam kita belajar bareng-bareng dan 2 jam nanti dilakukan di praktikum setiap minggunya. Nah, mata kuliah ini nanti juga terdiri dari 14 pertemuan, di mana 7 pertemuan itu dilakukan sebelum UTS dan 7 pertemuan itu dilakukan setelah UTS sampai dengan UAS. Nah, di sini juga terdapat 14 materi yang harus pelajari dan juga terdapat 14 lab works yang wajib Anda ikuti. Untuk aturan kehadiran di dalam mata kuliah jaringan komputer ini, minimal teman-teman harus masuk 75%. Untuk mata kuliah Jarkom ini terdapat beberapa CLO, ya, Course Learning Outcomes, di mana CLO pertama ini kita nanti akan belajar tentang Network Interface Layer, ya, ini di layer fisik sampai dengan layer data link. Terus CLO2 di Internet Layer, nah, ini nanti kita akan belajar terkait dengan detail bagaimana paket yang ada di dalam jaringan komputer itu bisa dipertukarkan. Terus yang ketiga, host-to-host transport layer. Ini nanti kita akan belajar bagaimana mekanisme transport layer, terus bagaimana error handling di dalam transport layer, terus bagaimana mekanisme congestion control nanti di-handle di dalam transport layer, dan sebagainya. Dan yang terakhir, CLO4, di sini kita nanti akan belajar tentang application layer. Berikut ini adalah silabus detail untuk mata kuliah Jarkom selama 1 semester ke depan. Jadi, untuk CLO1 nanti materinya, kita akan belajar materi CLO1 ini di 3 minggu pertama, yaitu di minggu pertama itu adalah introduction untuk mata kuliah jaringan komputer, terus di minggu kedua Ethernet topology, dan minggu ketiga nanti kita belajar tentang link, paket, dan sliding windows. Nah, untuk CLO2 kita nanti akan belajar tentang apa itu IPv4, terus minggu kelima nanti bagaimana kita melakukan subnetting terhadap blok IP yang telah kita pelajari di minggu keempat. Terus di minggu keenam bagaimana nanti kita akan belajar tentang mekanisme routing yang ada di dalam jaringan. Terus di minggu 7 kita nanti akan belajar tentang IP versi 6. Untuk CLO3, materi yang nanti akan kita pelajari di minggu ke-8 nanti akan ada User Datacom Protocol, di minggu ke-9 Transport Control Protocol atau TCP, dan minggu ke-10 adalah kita akan mempelajari tentang Congestion Control. Untuk CLO terakhir, CLO 4, ini di minggu 11 sampai 14. Di minggu 11 ada Application Layer. Di minggu ke-12 nanti kita akan belajar tentang Queuing and Scheduling, ya, bagaimana kita mengatur antrian
dan mengatur penjadwalan kedatangan atau paket yang ada di dalam jaringan. Terus di minggu ke-13 tentang resource allocation, bagaimana cara kita mengatur prioritas dari suatu paket, bagaimana cara kita nanti akan menjalankan apa itu yang dinamakan sebagai quality of service. Nah, kita nanti akan belajar di minggu ke-13 dalam materi resource allocation. Dan minggu terakhir, di minggu ke-14, kita nanti akan belajar apa itu yang dimaksud dengan security dalam ranah jaringan komputer. Nah, di minggu ke-14 ini, teman-teman nanti akan mendapat sekilas tentang gambaran apa itu yang dinamakan sebagai cyber security. Untuk referensi buku yang nanti akan kita pakai, ada dua. Yang pertama adalah buku yang berasal dari Larry R. Peterson, yaitu dengan judul Computer Networks, A System Approach. Dan yang kedua adalah buku dari Forozan dengan judul buku TCP/IP Protocol Suite edisi ke-4. Yang berikutnya adalah tools penunjang untuk kegiatan perkuliahan ini. Jadi teman-teman nanti wajib untuk menginstal software yang dinamakan sebagai Cisco Packet Tracer. Nah, ini nanti yang teman-teman gunakan sebagai simulasi jaringan berbasiskan perangkat Cisco. Terus nanti teman-teman juga wajib menginstal Wireshark dan Mininet. Nah, ini nanti yang akan Anda gunakan sebagai pembelajaran materi di dalam praktikum maupun nanti di dalam tugas besar. Oke, mungkin itu saja untuk perkenalan perkuliahan materi jaringan komputer ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.